Hello everyone, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku akan jelasin ke kalian apa sih filsafat pendidikan itu dan emangnya ada hubungan filsafat dengan pendidikan. Lalu di video ini aku juga akan jelasin nih teori manajemen yang ada di dalam pendidikan. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. So, langsung aja ke videonya. Jadi, menurut filsafat nih teman-teman, tujuan utama pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang bisa berpikir sendiri, bukan hanya manusia yang mengulangi cara berpikir orang lain. Itu menurut John Dewey. Jadi, pada dasarnya, filsafat itu apa sih? Filsafat adalah ilmu dasar yang ada di kehidupan manusia. Jadi, bidang ilmu filsafat ini adalah bidang yang terus mempertanyakan sesuatu dan juga sadar akan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ilmu filsafat sendiri biasanya bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti mengapa manusia hidup, apa sih tujuan kita di dunia, dan juga banyak hal-hal mendasar lainnya yang jika dipikirkan secara mendalam itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Termasuk juga di dalam bidang aspek pendidikan loh. Jadi, filsafat pendidikan itu sendiri adalah salah satu bidang dalam ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji secara rinci pendidikan. Dan pada tahapan-tahapan ini, di sanalah para pendidik akan menemukan apa tujuannya, apa proses yang diperlukan, serta capaian akhir yang diinginkan. Dan filsafat pendidikan juga membantu kita untuk bertanya mengapa kita memilih proses pembelajaran ini dan bagaimana kita mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti apa kurikulum yang harus digunakan, apa teori-teori manajemen yang harus digunakan, dan banyak hal lainnya. Jadi pada dasarnya, filsafat dalam ilmu pendidikan ataupun filsafat pendidikan itu sendiri sangat penting dalam proses keberlanjutannya pendidikan di masa yang akan datang dan seterusnya. Bisa filsafat juga berhubungan dengan pendidikan karena filsafat dapat dijulukan sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi, dengan ilmu filsafatlah ilmu pengetahuan baru bisa berkembang melalui dengan dasar nilai-nilai filsafat. Lalu, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah proses dalam suatu instansi pendidikan untuk mengelola sumber daya mereka agar mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Teman-teman pernah mikir nggak? Apa iya sekolah atau universitas cuma mengurus kegiatan belajar mengajarnya aja? Tentu enggak ya teman-teman. Mereka juga berusaha mengelola sumber daya yang mereka miliki. Misalnya kayak contoh pengelolaan fasilitas, terus juga pengelolaan para guru ataupun pendidik. Kayak mereka kan butuh guru ya untuk mengajar di sekolah atau universitas mereka, dan juga promosi untuk menggait para murid, untuk menggait para siswa baru agar bisa masuk ke instansi mereka. Jadi itu gunanya manajemen pendidikan teman-teman. Selain itu mereka juga berusaha menciptakan kurikulum serta juga strategi-strategi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin mereka capai. Manajemen pendidikan sendiri dibagi jadi beberapa lingkup teman-teman. Pertama, manajemen keuangan. Jadi di mana dana-dana operasional sekolah atau universitas dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kedua ada manajemen kurikulum. Di sini mereka menciptakan strategi-strategi serta kurikulum yang cocok dengan tujuan yang ingin mereka capai. Tiga ada juga manajemen sarana dan prasarana. Di sini mereka mengatur fasilitas yang ada di universitas ataupun sekolah mereka. Keempat ada manajemen sumber daya pekerja. Jadi di sini mereka memikirkan apa aja guru-guru yang harus direkrut, serta juga evaluasi dari para guru ataupun pendidik. Dan yang terakhir ada manajemen siswa. Di sini mereka memikirkan promosi untuk menggait siswa baru dan juga layanan-layanan yang akan diberikan kepada siswa mereka. Kalau manajemen pendidikan sendiri ada 3. Yang pertama, teori administrasi klasik. Teori ini menekankan pada konsep-konsep manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan secara merinci. Lalu teori kedua adalah teori sistem, di mana teori ini berpikir bahwa pendidikan adalah sistem yang dilengkapi dengan berbagai komponen seperti peserta didik,
pengajar, serta hal-hal yang mendukung lainnya. Yang ketiga adalah teori human relation. Teori ini lebih mementingkan komunikasi terhadap sesama manusia, terhadap sesama pendidik, terhadap sesama peserta didik, sehingga teori ini lebih berfokus kepada hubungan di antara peserta didik ataupun para pendidik. Setelah mendengar penjelasan yang aku kasih tadi, teman-teman udah mulai paham belum apa itu usaha pendidikan dan juga apa itu manajemen pendidikan? Aku harap kalian udah paham ya. Dan kalau aku bisa ambil kesimpulan, usaha pendidikan itu sangat amat penting ya untuk menciptakan manajemen ataupun teori manajemen pendidikan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, tanpa usaha pendidikan, teori-teori itu juga tidak akan muncul loh teman-teman. Nah, itu aja penjelasan aku tentang materi kita kali ini. Aku harap penjelasan aku bisa membantu teman-teman lebih paham tentang usaha pendidikan dan juga teori manajemen pendidikan. Untuk supportnya, boleh bantu subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga ilmu ini bisa menyebar luas kepada teman-teman yang lain. Jadi, sampai jumpa di lain video. Terima kasih teman-teman.